Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolando Adha Putra dengan NIM 18761 akan mencoba mempresentasikan proyek akhir materi kuliah saya, pembelajaran berbantu komputer, yaitunya tentang perangkat keras komputer. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak Haji Darmaliza dan Bapak Asrul Huda. Langsung saja kita ke materi perangkat keras komputer. Di sini dapat dilihat peta konsep dari perangkat keras, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Sistem komputer, 3. Alat input, 4. Alat proses, 5. Alat output, dan 6. Alat penyimpanan perangkat keras. Langsung kita ke pendahuluan. Mengenal perangkat keras. Peralatan teknologi informasi saat ini sudah sedemikian pesat perkembangannya. Komputer sebagai salah satu peralatan TI tidak hanya berfungsi sebagai alat tulis menggantikan mesin ketik. Komputer sudah menjadi alat yang multifungsi atau memiliki banyak fungsi. Pada bidang-bidang tertentu, mudah sekali dijumpai komputer sebagai alat bantunya. Contoh, pada bidang fotografi, dengan kamera digital, seseorang mengambil gambar atau memotret suatu momen. Hasil pemotretan kemudian ditransfer ke komputer menggunakan koneksi USB atau Universal Serial Bus. Oleh komputer, gambar tersebut dibaca sebagai file dengan format yang umum, misalnya JPG. Jika file tersebut langsung dicetak, maka file tersebut bisa dibawa ke studio foto dengan memindahkannya terlebih dahulu ke flash disk atau memory card. Namun jika file foto tersebut akan diperbaiki atau diedit, file tersebut dapat diolah menggunakan perangkat lunak pengolah foto, misalnya GIMP. Untuk mencetak foto, kini tidak harus dibawa ke studio foto. Jika kamu memiliki printer dengan hasil pencetakan kualitas foto, maka kamu cukup memilih kertas glossy, yaitu kertas foto. Dalam teknologi informasi dan komunikasi, dikenal adanya perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat manusia. Sebelumnya masih menggunakan bahasa asing dikenal istilah hardware atau perangkat keras, software, perangkat lunak, dan firmware, perangkat manusia. Ketiga hal itu saling berkait satu sama lain membentuk suatu sistem. Artinya berfungsi TIK tidak dapat dipisahkan dari ketiga unsur tadi, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Penerapan TIK pada suatu bidang selalu menggunakan ketiga hal tersebut. Hampir di semua bidang kamu dapat menjumpai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai contoh, bidang transportasi, medis, pendidikan, bisnis, pariwisata, politik, spiritual, hiburan, dan lain sebagainya. Semua dapat memanfaatkan fasilitas TIK untuk mencapai satu tujuan. Kita kembali ke peta konsep. Next, kita ke sistem komputer. Sistem komputer. Sistem merupakan kumpulan unsur yang saling terkait dalam mencapai suatu tujuan. Sistem dalam bahasa sederhana dapat diibaratkan sebagai rangkaian kerja. Dalam sistem dikenal adanya elemen, yaitu bagian terkecil yang saling berkaitan dalam suatu sistem. Di masyarakat kita sering mendengar pemakaian istilah sistem pada beberapa bidang, misalnya sistem transportasi, sistem pendidikan, sistem komputer, sistem organisasi, sistem metabolisme, sistem media, dan lain sebagainya. Semua sistem tadi memiliki elemen-elemen yang berfungsi sebagai penunjang dalam mencapai tujuan. Di sini dapat dilihat dari tabel contoh sistem, yaitu sistem transportasi bus, memiliki elemen seperti bus, sopir, trayek, dan jalan. Tujuannya yaitu melayani jasa transportasi atau antar jemput. Hasilnya mengantarkan penumpang sampai ke tujuan dan mendapatkan laba. Dua contoh sistem organisasi OSIS, memiliki elemen ketua, wakil, bendahara, sekretaris, anggota, yang bertujuan menjadi sarana aktivitas siswa di sekolah. Hasilnya kegiatan-kegiatan OSIS. 3. Sistem komputer, memiliki elemen komputer, perangkat lunak, dan manusia. Tujuannya membantu mengolah data. Hasilnya dapat berupa hasil cetak atau digital setelah data diolah.
Dari tabel di atas dapat dimengerti bahwa sistem merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen dalam mencapai tujuan. Dalam TIK, jika salah satu elemen ditiadakan, maka tujuan tidak dapat tercapai. Sebagai contoh, kamu memiliki komputer, tujuannya mengetik sebuah surat menggunakan komputer. Elemen yang dimiliki misalnya komputer, naskah yang akan diketik, printer, dan manusia yang akan mengoperasikannya. Namun di dalam komputermu tidak ada perangkat lunak untuk memproses pengetikan, maka tujuan kamu dapat print out pengetikan tidak tercapai. Ini artinya dalam sistem komputer tidak dapat mengulangi satu atau beberapa elemen dalam mencapai satu tujuan.